Tadi sepertinya waktu kamu menerangkan 22, 23 atau 24 tadi melapor ke kepolisian. Polresta 23, Pak. 23. Sepertinya tadi yang saya tangkap, sebelum kamu melapor, setelah Anda melapor, ini malah meningkat. Tadi kan, tambah. Benar. Kepala apakah reaksi apa segala macam. Ya toh? Ya itu ya. Benar, itu Pak. ya. Sebelumnya masih biasa-biasa, gitu kan? Orang orasi, keberatan, protes gitu ya. Tapi setelah kamu melapor, kalian melapor, ini reaksinya eskalasi makin meningkat. Ya toh? Makin, walaupun tadi sudah ditanyakan tidak sampai anarkis ya. Sedikit. Kalau yang potong baju tadi tanggal berapa itu? Apakah setelah kalian melapor apa sebelum? Setelah itu, Pak. Setelah melapor? Iya, sudah kalau pelaporan saya ya, pada saat pelaporan saya sudah masuk. Ya udah, berarti sejalan dengan yang kamu terangkan, eskalasi meningkat di sana karena ada setelah kalian melapor. Dah, itu aja ya. Saudara lebih spesifik bisa mendengar itu Cina yang dimaksud etnis Cina Indonesia atau orang Cina masyarakat RRC luar yang masuk ke Indonesia yang dimaksud di dalam tayangan tadi. Kalau dari tayangan tadi atau penggalan yang saya tonton dan saya dengar, terdakwa menyampaikan perumpamaan siapa yang akan membangun, begitu. Ada perumpamaan tadi Purwokerto, Banyumas, bukan. Terdakwa menegaskan bukan, tapi Cina, begitu. Bahkan sampai menyampaikan bahwa rakyat RRC yang akan tinggal di ibu kota negara ke depan. Nah, ini kan satu bentuk kebohongan menurut saya, Pak Hakim. Satu bentuk kebohongan karena ya saya sendiri sama masyarakat Kalimantan Timur khususnya itu tidak pernah melihat begitu adanya rakyat Cina yang tinggal di ibu kota negara begitu. Baik. Apakah di IKN ini sudah mulai ada pembangunan? Kalau untuk yang terbaru sudah ada, Pak Hakim. Sudah mulai. Yang untuk saat ini ya. Yang dibangun sekarang apa? Infrastruktur, jalan-jalan, jembatan, ya, beberapa gedung-gedung. Sepengetahuan saya beberapa jalan-jalan, Pak Hakim. Beberapa jalan-jalan. Infrastruktur. Siapa yang membangun di sana? Sepengetahuan Setahu saudara ya. Sepengetahuan saya ya beberapa kontraktor-kontraktor lokal ya. Kontraktor-kontraktor lokal yang diberdayakan khususnya di daerah Penajam itu diberdayakan untuk bisa membangun ya dalam konteks infrastruktur yang dikerjakan. Baik, itu untuk yang membangun saat ini. Nah, tadi saudara menyampaikan bahwa yang akan menghuni wilayah IKN ini akan menghuni. Akan itu sudah ada atau nanti? Maksudnya di dalam video itu? Nanti, Pak Hakim. Nanti. Ya. Berarti sekarang belum ya? Belum ada? Tidak ada. RRC itu belum ada? Tidak ada, Pak Hakim. Jadi karena saya hanya mengikuti kata-kata saudara ya, bahwa di dalam video itu nantinya akan dihuni oleh orang-orang RRC gitu ya. Nantinya dihuni, Pak Hakim, bukan akan. Nantinya dihuni oleh RRC. Iya kan nanti itu akan. Nantinya, tidak ada akan. Maksudnya nantinya dihuni. Tidak ada nantinya akan, Pak Hakim, maksud saya. Nantinya. Kalau nanti itu maksudnya apa? Ya nanti. Sudah ada apa belum? Belum, Pak Hakim. Maksudnya kata-kata akan tadi, Pak Hakim, maksudnya tidak ada. Maksudnya nantinya terdakwa menyampaikan nantinya dihuni oleh rakyat RRC, itu maksud saya, Pak Hakim. Penjelasan saja, Pak Hakim. Ya, ini tidak apa-apa. Kita samakan dulu persepsinya. Siap. Saat ini, nanti, kemarin. Saat ini berarti sesuatu yang ada saat ini. Kalau nantinya, kira-kira sudah ada belum? Belum, Pak Hakim. Nah, itu ya, sepakat dulu ya. Jadi kalau saya tanya saat ini belum. Kalau nantinya nggak tahu kan gitu ya. Sepakat nggak? Ini logika umum ya. Kalau saat ini, saya bilang gini. Saat ini di sini ada mobil. Berarti tidak ada kan? Atau saat ini di ruang sidang ini ada saudara, betul ya? Betul. Nantinya di ruangan ini ada saudara, berarti belum terjadi. Nggak tahu. Ya nggak tahu karena belum terjadi ya. Iya, Pak Hakim. Yang
yang saudara bilang saat ini memang tidak ada Ya. orang-orang REC di IKN. Kalau nantinya nggak tahu berarti ya, nggak tahu karena belum terjadi. Benar Pak. Kalau saudara tahu, dukun dong. Benar Ya. Pak Hakim. Nah, ya, ini logika umum loh yang saya pakai tuh ya. Baik, jadi itu sudah ya. Kemudian kalau saya dengar tadi di video itu ada suku Balek, penyebutan suku Balek ya. Saudara tahu nggak? Nggak, Saya nggak gini tahu dulu. kalau itu bagaimana. Saudara dengar nggak bahwa di video itu ada disebut-sebut suku Balek di Penajam? Saya enggak. Nggak dengar. Saya enggak. Kalau nggak dengar, saya tanya, saudara sebagai tadi rumah di Samarinda ya, Iya, betul. sering ke PPU Penajam Pasir Utara? Pernah. Pernah ya, sering nggak tapi pernah. Pernah dengar suku Balek? Ya suku asli Penajam, tapi saya Suku enggak. asli Penajam. Saya enggak. Pernah dengar ya? Ya, pernah dengar. Pernah dengar. Pernah ngobrol dengan orang suku Balek? Enggak pernah. Saya kan banyak suku ya. Pernah dengar kalau orang-orang suku Balek ini menolak adanya IKN? Enggak pernah dengar, Pak. Tidak pernah. Baik. Nah, setelah tadi 4 apa 5 yang saudara tahu, saya tanya reaksi saudara, maksudnya setelah menonton keseluruhan, reaksi selanjutnya apa dari saudara ini? Iya, Saudara melakukan apa begitu? Karena kalau saya lihat ini sampai pelaporan. Ya, jadi setelah saya mendapatkan selebaran-selebaran tadi, penggalan-penggalan video Pak Hakim, lalu saya coba menelusuri tadi yang saya sampaikan, melihat di channel Bang Edi channel itu, video yang full sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu reaksi saya dari kemarahan, ya, dari kegelisahan saya secara pribadi yang saya rasakan pada saat itu atas penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa. Saya melakukan diskusi Pak Hakim. Melakukan diskusi ke beberapa kawan-kawan. Ke beberapa Kawan-kawan. Ya. Lanjut. Lalu saya melakukan diskusi ke beberapa kawan-kawan karena saya juga memantau WhatsApp grup ya dari lintas agama, terus ada ya WhatsApp grup yang ada saya lah bahasanya begitu, bahwa terjadi satu gejolak gitu Pak, satu reaksi yang menurut saya ini sama persis yang seperti saya rasakan begitu soal penyampaian terdakwa, soal penghinaan yang dilakukan kepada daerah kami Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Setelah itu saya melakukan diskusi kepada teman-teman, masih di tanggal 22, pada Sabtu itu saya melakukan diskusi, ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman dari lintas agama, ada teman-teman juga dari beberapa organisasi. Kami berdiskusi tentang yang lagi trending begitu di Kalimantan, soal video terdakwa. Setelah itu saya memberikan inisiatif bahwa dari kegelisahan ini saya berangkat bahwa ini harus kita laporkan. Ini harus kita tindak dengan pelaporan secara hukum. Nah, itu yang menjadi reaksi saya Pak Hakim secara pribadi. Setelah itu kawan-kawan dari yang saya temui dari organisasi dan beberapa perwakilan mahasiswa itu menyetujui, mendukung soal gerakan itu. Karena apa? Saya sendiri Pak Hakim merasakan ketika setelah menonton yang namanya video dari terdakwa ini, saya sebagai pemuda begitu, yang hari ini lahir besar di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, itu merasakan satu penghinaan yang sangat-sangat membuat hati saya teriris Pak Hakim. Saya ini jujur bahwa saya ini darah Batak Pak Hakim. Tapi saya ini sudah lahir besar di Samarinda, di Kalimantan Timur. Baik, saya Bisa, ya. saya jelaskan lagi Pak Hakim. Merasa terhina ya? Iya, saya jelaskan sedikit lagi Pak Hakim. Ya. Ini adalah reaksi yang seperti Pak Hakim tanyakan. Jadi dari hal yang saya rasakan ini Pak Hakim, saya juga mendapat pengakuan reaksi-reaksi dari kawan-kawan saya. Saya yang notabene-nya darah Batak saja Pak Hakim, besar dan lahir di Samarinda, itu sangat merasa terhina. Lalu saya membayangkan bagaimana kawan-kawan saya yang sebagai putra asli
adatnya dari Kalimantan Timur, Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ada kawan-kawan saya Dayak, ada kawan-kawan saya dari Kutai, dari Banjar dan sebagainya, yang merasa bahwa hari itu kami merasa sangat-sangat dihina oleh terdakwa gitu. Padahal terdakwa ini kan tidak tahu apa yang disampaikan, gitu. Tidak tahu soal seluk-beluk Kalimantan, tidak tahu soal suku Kalimantan itu seperti apa. Kami ini heterogen Pak, Kalimantan Timur khususnya. Dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Sulawesi itu ada semua. Jadi yang disampaikan oleh terdakwa Edi Mulyadi ini bukan perkara soal penghinaan terhadap suku Dayak saja. Buktinya itu adalah saya. Saya sebagai lahirnya orang Batak saya ini, Ya, oke. tapi besar di Kalimantan merasa terhina Pak. Baik, bukan saya potong ya, karena Iya. ini udah 3 kali saudara sampaikan dan saya kira yang lain sudah paham. Baik Pak. Saudara pun Supaya terdakwa mendengar Pak di dalam persidangan. Iya. Supaya tahu aja Pak bahwa penghinaan itu sakit Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Baik, saudara setelah menonton video itu bereaksi, berdiskusi dengan teman-teman, dan akhirnya setelah diskusi-diskusi tersebut, saudara berinisiatif untuk melaporkan Benar Pak Kim. ya apa yang disampaikan terdakwa di dalam video tersebut. Ya, saudara melakukan pelaporan kemana? Pertama Polresta Samarinda. Ke Polresta Samarinda. Iya. Pertama. Pertama. Selanjutnya Setelah itu ke Polda Kaltim. Polda Kaltim, ke Balikpapan ya. Benar Pak. Tanggal berapa itu? Saya melaporkan di Mapolresta itu 23 sehari setelah saya mendapat video, berdiskusi dengan teman-teman. Tanggal 22. Tanggal 22 saya menonton Pak Kim, 23 saya melapor ke Mapolresta Samarinda. 23 ya. Ya, hari Minggu pada saat itu. Hari Minggu ya. 23. Kalau ke Polda tanggal berapa? Itu tanggal 24 kalau nggak salah Pak Kim. Tanggal 24, sudah hari Senin ya. Ya, Selasa Pak Kim. Saudara melaporkan bersama siapa? Saya didampingi oleh teman-teman tadi, ada lintas agama, teman-teman yang lain. Dari organisasi lintas agama. Benar Pak Kim. Baik. Organisasi lintas agama itu terdiri dari organisasi keagamaan yang ada di sana ya. Benar Pak Kim. Ada semua perwakilan semua. Ada Pemuda Muhammadiyah. Perlu saya sebutkan Pak Kim? Silakan aja, silakan. Ya, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Pemuda Ansor, ada Pemuda Konghucu, ada Pemuda Hindu atau Prada, ada Gamki, Kristen, ada Pemuda Katolik Pak. Baik. Selain organisasi lintas organisasi keagamaan, organisasi apa lagi? Ada BEM, ada KNPI, Baik. itu aja yang saya ingat. Kalau pelaporan saudara atas nama Pribadi Pak Kim. pribadi, baik. Saya cek seperti itu, jangan sampai juga lah ya perkara ini kita jangan mau diadu domba, ditarik-tarik ke agama, ditarik-tarik ke partai. Karena ini Edi Mulyadi didakwa oleh penuntut umum sebagai pribadi. Baik Pak. Ngeri Pak, saksi. Bangsa ini dijajah dulu 350 tahun juga karena adu domba. Jadi kita ini bangsa jangan mau diadu domba. Jadi ini kalau didakwa sebagai pribadi, ya pribadi. Saudara melaporkan juga sebagai pribadi ya. Baik Pak Kim. Mudah-mudahan jangan sampai lagi terjadi adu domba gitu ya. Baik Pak Kim. Makanya terus terang, saya cut kalau sudah melari ke agama, sudah lari ke partai, nanti ada yang nanya, saudara saksi dari partai apa? Nah, itu repot, ngeri ya, ngeri kan dengan adanya perpecahan ya. Jadi ini pribadi, saudara juga pribadi. Ketika ada saksi mewakili organisasi atau kelompok tertentu, tentu kita akan tanya ya legal standingnya mengatasnamakan kalau saudara pribadi ya. Baik. Benar Pak. Nah, tadi berawal dari gejolak kan begitu. Benar Pak Kim. Setelah melihat terjadi gejolak itu, maksudnya gimana ya? Sampai akhirnya saudara memerlukan waktu, kesempatan untuk berdiskusi. Gejolak itu bagaimana maksudnya? Katanya tadi terjadi gejolak yang sama. Saya dengan teman-teman, maksudnya gimana? Iya, pada saat itu gejolak reaksi ya, reaksi dari pernyataan terdakwa yang sudah tersebar menjadi trending topik di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ada sudah kelompok-kelompok Pak Kim, ada kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok organisasi kedaerahan, adat, tokoh-tokoh adat itu sudah berkumpul. Sudah berkumpul, kami dapat selebaran-selebaran undangan untuk berkumpul, melakukan aksi, melakukan tindakan-tindakan atas pernyataan Edi Mulyadi begitu.
Jadi Reaksi. sudah ada reaksi di situ Pak Hakim. Reaksinya apa saja? Ya reaksinya berkumpul dulu Pak Hakim di hari Sabtu itu ya. Pengumpulan massa untuk melakukan aksi demonstran, melakukan pelaporan. Ya, Sudah terjadi demonstrasi? pada hari Sabtu belum Pak Hakim. Sabtu belum? Karena perencanaan. Ya. Itu reaksinya masih perencanaan. Jadi sudah ada berkumpul di salah satu kafe misalnya mahasiswa pada saat itu saya ingat. Pada saat saya diskusi dengan beberapa teman-teman, sudah ada kelompok mahasiswa yang berkumpul di salah satu kafe. Ada juga teman-teman organisasi LSM yang mau menggeruduk kantor PKS di Kalimantan Timur. Nah, ini informasi-informasi yang seperti ini sudah menjadi reaksi pada saat itu Pak Hakim. Gitu. Itu reaksi. Reaksi ya. Benar Pak Hakim. Itu baru perencanaan katanya tadi ya. Benar Pak Hakim. Kumpul-kumpul kecil ya. Reaksi-reaksi tanggal 23 itu ya. 22 Pak Hakim. 22. Iya. Kemudian selanjutnya Nah. reaksi apa lagi setelah tanggal 22? Setelah itu, setelah saya melihat reaksi ini, saya menyimpulkan dan berinisiatif yang seperti saya sampaikan tadi Pak Hakim. Dengan saran dan teman-teman semua yang saya temui dan diskusi, harus saya melakukan pelaporan. Pelaporan untuk bagaimana ini bisa ditindak secara hukum. Karena sudah menyalahi aturan Pak Hakim. Sudah membuat satu kebencian, keonaran di daerah kami, tempat tinggal kami, ya, satu penghinaan bagi kami di Kalimantan. Maka supaya tidak terjadi gejolak yang besar, ini perspektif saya, supaya tidak terjadi gejolak yang besar terhadap terdakwa, walaupun hari ini yang mungkin semua masyarakat Kalimantan sudah bersiap-siap Pak Hakim, begitu pada saat itu. Gitu. Jadi saya harus melaporkan kasus ini. Antisipasi lah ya. Benar Pak Hakim. Karena saudara melihat masyarakat Kalimantan sudah bersiap-siap. Siap. Itu sudah tanggal 22 ya. Benar Pak Hakim. Tanggal 23 saudara ke Polresta. Mapolresta Samarinda. Karena saudara lapor, mengantisipasi jangan sampai Benar Pak Hakim. terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saudara lapor. Benar Pak Hakim. Berhasil dengan laporan saudara, tidak ada gejolak, tidak ada apa-apa? Masih Pak Hakim. Oh masih. Masih dan tambah banyak, begitu. Setelah pelaporan. Benar. Pada tanggal 23 itu. Setelah pelaporan tanggal 23 di Polresta Samarinda. Benar. Setelah pelaporan di Polda masih terjadi dan makin banyak. Makin banyak Pak Hakim. Makin banyak. Masih banyak. Setelah pelaporan ya. Apa itu bentuknya? Reaksinya? Yang pertama aksi demonstran. Demonstran ada ke Mapolres masing-masing di kabupaten kota menuntut untuk segera menangkap terdakwa. Ada juga aksi ritual adat yang dilakukan oleh teman-teman di kedaerahan. Saya masih ingat itu pada saat itu teman-teman dari LPAD KTKU bersama rekan-rekan yang lainnya, suku-suku Dayak, suku-suku asli Kalimantan yang melakukan aksi di tengah kerumunan di kota Samarinda saat itu, karena saya melihat langsung ya melakukan aksi ritual pemotongan babi, salah satu yang dianggap hewan hina untuk disembelih pada saat itu sambil meneriakkan nama terdakwa untuk datang ke Kalimantan Timur dan untuk melakukan yang namanya hukum adat begitu Pak Hakim. Baik. Lalu ada juga aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman menutup aktivitas di Samarinda. Salah satunya itu aktivitas di perairan Pak Hakim. Jadi pada saat itu masyarakat dan beberapa perusahaan dalam tanda kutip adalah perusahaan-perusahaan energi ya. Salah satu itu adalah batu bara terhenti karena mereka sweeping, tidak ada aktivitas di Sungai Mahakam pada saat itu. Itu kurang lebih 15 sampai 20 perahu yang saya lihat itu dengan bertuliskan spanduk Edi Mulyadi harus ditangkap dan harus datang ke Kalimantan Timur untuk menerima hukum adat Pak Hakim. Itu yang saya lihat. Itu reaksi-reaksi yang terjadi. Reaksi-reaksi. Pada saat lalu lintas di Sungai Mahakam, tagut yang mengangkut tongkang gitu ya, saya bayangkan seperti itu ya, Ya, pelayan. stop gitu ya. Apa reaksi aparat keamanan di sana? Aparat keamanan ya tetap menjalankan tugasnya Pak Hakim. Dalam arti seperti apa? Ya menjaga aja, mengawal tetap. Mengawal, Ya. tetap dibiarkan menyetop lalu lintas itu. Ya kalau secara kepolisian saya tidak tahu ya. Yang pasti di situ ada kepolisian. Soal membiarkan saya tidak tahu. Saudara melihat aksi itu. Oh kalau itu saya baca Pak Hakim. Kalau yang Sungai Mahakam saya baca. Tapi kalau yang ritual itu yang saya lihat. Oh yang ritual. Ya yang sembelih babi.
Sembelih babi, betul. Kalau reaksi dalam bentuk demonstrasi, termasuk salah satunya di lintasan Sungai Mahakam itu saudara hanya baca Hanya baca di media itu, Pak. beritanya. Beritanya, betul. Reaksi-reaksi yang berarti yang saudara betul-betul lihat sendiri itu yang ritual potong babi ya. Ritual potong babi, Pak. Yang lainnya hanya baca. Ya, beberapa saya baca, Pak. Tadinya mau saya tanya, tapi saudara kan hanya baca ya. Saya baca, Pak. Saya kira dibiarkan. Kan harus ditindak. Di Jakarta itu bakar-bakar ban apa itu udah ditindak. Apalagi ini sampai memacetkan lalu lintas air ya, karena di sana itu kan vital sekali. Benar, Pak. Apalagi sumber energi ya, berupa batu bara. Jadi enggak tahu ya. Baik ya. Hanya itu ya yang kalau bersumber dari apa itu tayangan tadi dan yang saudara ketahui ya. Iya, Pak. Lain-lainnya tentang IKN apa yang saudara ketahui? Kalau yang dari sumber itu aja, Pak. Ya. Kalau yang dari sumber video itu aja, Pak. Saksi, hanya 2 pertanyaan. Ini hanya menegaskan aja. Tadi saya lupa ingat. Yang saudara terangkan tadi, saudara tanggal 22 pertama sekali mendapat informasi ini dari grup WA itu ya. Artinya sebelum tanggal 22 tidak ada apa-apa. Tidak ada. Berarti ada orang yang men-share ya, men-share di grup kalian ya, sehingga orang membaca itu, mencari informasi itu ya. Sebelumnya saudara sendiri suka melihat-lihat konten apa, YouTube apa segala macam? Ya, suka aja, Pak. Tidak pernah ketemu ya konten yang seperti di share tadi, yang di grup tadi yang berhubungan dengan perkara ini. Pada saat itu belum. Saya Ya. tahunya pada saat 22 Januari. Iyalah, iya, karena di sini ada pasal IT, ada 3 bentuk hukum undang-undang yang didakwakan. Jadi mau memastikan itu, karena di undang-undang IT itu ada 3 yang dilarang: orang yang mentransmisikan, orang yang mendistribusikan, orang yang membuat dapat diakses. Hal yang 4, termasuk yang ini. Jadi kami mau tahu, ada orang yang ingin membuat ini menjadi blow up. Kan nggak ada, kan kamu bilang 22 nggak ada apa-apa sebelum baca itu kan? Itu ya, pasti ya, tidak ada ya. Nah yang satu lagi, tadi sepertinya waktu kamu menerangkan 23 atau 24 tadi melapor ke kepolisian. Polresta 23, Pak. 23. Sepertinya tadi yang saya tangkap, sebelum kamu melapor, setelah ada melapor, ini malah meningkat. Tadi kan, tambah. Benar. Kepala apakah reaksi apa segala macam. Ya toh? Ya itu ya, Benar, itu Pak. ya. Sebelumnya masih biasa-biasa, gitu kan? Orang orasi, keberatan, protes gitu ya. Tapi setelah kalian melapor, ini reaksinya eskalasi makin meningkat. Ya toh? Makin, walaupun tadi sudah ditanyakan tidak sampai anarkis ya. Sedikit. Kalau yang potong bagi tadi tanggal berapa itu? Apakah setelah kalian melapor apa sebelum? Setelah itu, Pak. Setelah melapor? Iya, sudah kalau pelaporan saya ya. Pada Iya. saat pelaporan saya sudah masuk. Ya udah, berarti sejalan dengan yang kamu terangkan, eskalasi meningkat di sana karena ada setelah kalian melapor. Dah, itu aja ya. Makasih. Terima kasih. Para saksi ya. Baik. Tadi kan saudara menyaksikan adanya pemotongan babi yang di perempatan ya. Perempatan apa tadi? Lembu Suwana, Pak. Lembu Suwana. Ya, Lampu merah Lembu Suwana. baik. Apa maksud pemotongan babi yang sebenarnya? Kalau secara kultur adat Dayak saya tidak terlalu bisa campuri, Pak ya. Tapi dalam yang saya saksikan pada saat itu, Iya. proses ritual itu bicara soal perumpamaan, Pak. Babi yang dipenggal ini, babi yang dipotong ini, yang disembelih ini, perumpamaan sebagai saudara terdakwa. Oh, jadi Kekecewaan mereka yang diumpamakan kepada terdakwa itu merupakan suatu kemarahan terus langsung disembelih gitu. Ya, dengan beberapa teman-teman termasuk
pada saat itu kepala suku di situ ya, kepala suku adat itu Pak Fendi Meru yang menyampaikan bahwa diteriaki oleh teman-teman bahwa datang ke sini gitu. Berarti Nama terdakwa seakan-akan yang disembelih itu saudara terdakwa gitu. Benar, Pelampiasan marahnya seperti itu ya. benar. Hakim. Apakah ada doa-doa khusus atau ucapan-ucapan yang lain sebelum menyembelih babi? Kalau itu saya nggak terlalu. Saudara kan ada di situ toh, menyaksikan Ada. kan? Maksudnya kalau yang baca-baca ritual itu kan saya nggak memahami itu Pak. Ya namanya orang menyembelih babi marah. Ya. Mudah-mudahan ini orang menjadi sehat atau seperti apa gitu, ada enggak? Kan Ya enggak, itu kan menunjukkan ekspresi kemarahan kan gitu. Pengungkapannya itu aja Pak Hakim tadi. Pada saat mereka menyembelih itu. Ya menyembelih kan bukan hanya menyembelih, maksud saya itu apa ada ungkapan atau ucapan atau doa gitu loh maksud saya. Yang tadi kan sudah memang ditujukan anggap babi itu terdakwa kan gitu masyarakat Dayak tadi kan saudara sampaikan seperti itu. Maksud saya apa sebelum penyembelihan itu ada ungkapan atau kata-kata gitu maksud saya. Ada Pak Hakim, tapi saya enggak. Gimana kata-katanya? Saya enggak mendengar soal kata-kata kayak ritual yang disampaikan oleh si kepala suku Pak Fendi itu saya. Kalau orang selamatan itu kan menyembelih kambing. Ya mudah-mudahan nanti anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang sehat gitu. Itu kalau orang selamatan lah ini ada enggak gitu loh. Kepala apa istilahnya kepala sukunya itu mengungkapkan kata-kata kemarahan itu dalam penyembelihan babi itu. Ya pengungkapannya tadi soal Jim tadi kau datang ke sini gitu. Oh datang ke sini gitu. Iya datang ke sini. Jadi berarti ada ungkapannya saudara Edi datang ke sini. Gitu. Benar Pak. Maksudnya datang ke sini ngerti enggak? Ya, tidak datang kan Pak untuk hukum adat mungkin itu ya pengertiannya begitu Pak. Jadi, karena kan di situasi itu kan namanya demonstran Pak. Jangankan yang kepala suku semua juga berteriak Pak gitu. Jadi berarti maksudnya datang ke sini tak sembelih gitu apa? Ya sebagai ungkapan kemarahan lah Pak. Ya cuma ungkapan kemarahan ya supaya kita ini yang di sini juga ngerti gitu kan gitu ya. Orang marah itu kan. Tahu nggak kedatangannya suruh datang ke sini itu untuk apa gitu maksudnya? Kalau tujuannya saya nggak tahu karena nggak tahu. Masalahnya kemarin ada juga yang ketua kemarin itu yang jadi saksi suruh datang tapi suruh minta maaf kan gitu. Mau diadili secara adat Dayak. Tahu nggak? Kejadian-kejadian yang selain itu ya, ada kejadian kemarahan kemudian diadili oleh adat Dayak. Pernah ngerti nggak? Kalau melihat tidak Pak, tapi kalau baca media itu banyak Pak. Kalau saya baca media berita yang. Kalau melihat tidak, kalau membaca pernah. Benar. Seperti apa? Ya dalam spanduk gitu misalnya Edi Mulyadi. Enggak, ini loh maksud saya. Pernahkah saudara melihat kemarahan adat Dayak yang telah dilaksanakan? Hukumannya? Di luar kasus ini Pak? Di luar ini yang saya tanyakan. Pernah melihat enggak? Ya yang terakhir yang sampit itu aja Pak, kemarahan itu aja. Sampit? Iya. Itu yang saya tahu. Gimana? Kemarahannya seperti apa? Saya kan sampit nggak tahu. Ya kalau saya lihat kan itu ya pemenggalan kepala, semua pembakaran rumah-rumah, kerusuhan lah Pak begitu. Jadi itu ya, iya. Jangan sampai itu terjadi seperti itu karena sudah menyangkut suku-suku ya itu ya. Akhirnya orang yang nggak tahu apa-apa ikut kena sanksi gitu ya. Iya. Ada pemenggalan kepala waktu itu ya yang disampit Pak. Mudah-mudahan ini kan tidak ada apa-apa ya. Sudah tidak apa-apa, ya kita saling memaafkan kan gitu. Sebagai seorang warga negara, saudara pribadi ya ada ungkapan seperti itu. Adakah kata-kata maaf terhadap terdakwa ini? Kalau soal maaf itu mungkin kan lebih kepada pribadi Pak. Tapi bukan mungkin, yang saya tanya saudara pribadi. Kalau memaafkan itu kayak pribadi Pak.
Iya, Iya. makanya saudara pribadi ada kata-kata seperti itu, ada maaf enggak? Kalau saya secara pribadi, maaf, tapi kan proses hukum tetap berjalan Pak kalau dari saya. Iya, kalau proses hukum ini sudah berjalan, Iya. hukum tetap berjalan, tetap ditegakkan, kan gitu. Nah, berarti ada maaf ya, saudara pribadi. Iyalah nanti kalau nggak ada maaf nanti bawa mati, diminta pertanggungjawabannya, repot, kan gitu. Siapa? Ada maaf, tapi memang secara hukum proses itu tetap berjalan dan hukum tetap ditegakkan, kan gitu. Saya kira itu.